Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai teman-teman pengurus Mafaza, jazakumullah telah menyiapkan semuanya. Semoga menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Ibu-ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, pasti atas karunia Allah, pasti atas kehendak Allah, hari ini saya dan ibu rela berbasah-basahan untuk datang ke majelis ini. Kalaulah kita tidak ditolong Allah, mustahil kita akan sampai ke tempat ini. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, mungkin kita akan sulit meninggalkan pekerjaan di rumah juga keluarga. Tapi hari ini Allah ringankan hati kita untuk meninggalkan usaha, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak untuk sejenak duduk di majelis ilmu. Semoga upaya ibu-ibu semuanya menjadi upaya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahawat. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, sementara neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Maka hadis ini satu derajat dengan penjelasan yang luar biasa ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dilahirkan dihiasi dengan syahwat, dan syahwat itu diantaranya adalah senang terhadap wanita-wanita. Di sini tidak disebutkan wanita cantik atau wanita tidak cantik. Syahwat itu senang terhadap wanita. Nyatanya orang berzina itu tidak harus dengan wanita yang cantik ya Bu. Karena kalau sudah syahwat, cantik tidak cantik ya semuanya, itu namanya syahwat. Lalu Allah mengatakan kita dilahirkan dengan syahwat senang kepada anak-anak, senang memuji anak sendiri, berbangga-bangga dengan anak sendiri. Kadang tanpa kita sadari merendahkan anak orang lain, kadang tanpa kita sadari kita membanggakan anak-anak kita, seolah-olah yang membuat anak kita solih, anak kita pandai, anak kita mampu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran bukan karena pertolongan Allah, karena pandainya kedua orang tuanya. Padahal anak kita baik karena Nabi Adam, Nabi, tapi putranya yang bernama Qabil justru menjadi yang membunuh pertama kali di dunia. Apakah itu artinya Nabi Adam gagal dalam mendidik anak? Tidak. Nabi Nuh naik kapal. Ketika diajak naik kapal, ya bunarkam ma'ana, nggak mau, kata anaknya Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin yuqsimuni minal ma, aku akan naik ke gunung aja bah, nggak mau ikut abah, nanti aku pasti selamat dari banjir. Apakah itu berarti Nabi Nuh gagal dalam mendidik anak? Tidak. Anak baik itu ujian.
Anak kurang baik itu juga ujian dari Allah. Kita bisa memiliki anak-anak yang baik karena kita ditolong Allah. Seandainya hari ini kita belum dimiliki anak-anak yang baik, karena itu ujian yang Allah pilihkan untuk kita semuanya. Lalu apalagi kata Allah, senang dengan harta yang banyak. Ibu remen boten kalih banda sing kathah. Ya remen, wong itu syahwatnya kita, Bu. Tapi nanti kita akan senang dengan iman. Dikatakan sama Allah kita senang dengan emas. Bu, makanya di TV-TV itu ada komunitas napa ibu-ibu yang memakai Allahu Akbar, cincinnya, gelangnya dari sini sampai sini. Bahkan kondur haji aja pakaiannya sudah dihiasi dengan apa, Bu? Emas. Karena memang senang. Perak, bagaimana rumahnya para sultan itu dihiasi dengan hiasan-hiasan berasal dari apa, Bu? Perak. Lalu kuda pilihan. Kalau sekarang mungkin bisa itu senang dengan kendaraan yang bagus. Lalu binatang-binatang ternak. Cobi, onten sing ngingu ula, onten sing ngingu napa meleh, Bu? Ana sing ngingu kucing, ana sing ngingu ula, ana sing ngingu biawak, ana sing ngingu monyet, pakai pempes begitu monyet. Ada yang ngingu, saya ingat Mbak Nur. Anak saya juga ngingu hamster meskipun akhirnya semuanya punah, Bu. Seneng terhadap peliharaan itu, Bu. Semakin berbangga-bangga ketika piaraannya itu harganya apa, Bu? Cobi, sekarang banyak boten bapak-bapak yang jarang ngaji tapi senengnya sama burung. Ampun tersinggung niku teng benua pundi, Bu? Antartika, teng Wonosobo mboten nonton. Ada tidak bapak-bapak di benua Antartika kalau dipanggil ke masjid belum datang, tapi kalau dipanggil untuk lomba pacuan burung itu, pacuan burung, nggak tahu namanya, Bu, datang atau tidak? Datang. Nah, yang imut, harta yang banyak, emas, perak, mobilnya mewah, binatang ternaknya mahal-mahal, sawah ladangnya begitu luas. Kata Allah, itu semua kesenangan dunia. Kembali kepada hadis yang pertama kita lihat, baik-baik harta adalah harta yang berada di tangannya orang beriman. Digunakan untuk apa, Bu? Bersedekah. Sebaik-baik fisik cantik adalah fisik yang dititipkan kepada perempuan yang beriman, digunakan untuk beribadah kepada suaminya. Sebaik-baik kuda, tunggangan, mobil mewah dititipkan kepada orang yang beriman, mobilnya digunakan untuk menolong lain dan menolong agamanya Allah. Maka Ibunda, Tayyib, hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-24 tentang bernyanyi dan menabuh rebana dalam pesta pernikahan. Betul, Bu? Ya. Halaman ke 223 tentang apa, Bu? Bernyanyi dan menabuh rebana dalam pesta pernikahan. Yang memanggil suami nanti pada bab hadis yang kedua. Di hadapan ibu-ibu ada gambar apa, Bu? Rebana. Cara kula wong desa cok muni terbangan ngeten, Bu. Saya juga tidak tahu kenapa dinamakan terbang. Napa kalih terbang kan mboten, Bu. Tapi di tempat saya ini juga dinamakan terbangan. Nah, lalu di dalam Islam, Allahu Akbar, agama yang luar biasa ini dibahas. Apa hukum rebana dalam Islam? Kapan boleh dipukul? Siapa yang boleh memukul? Di hadapan siapa yang memukul itu? Semuanya diatur di dalam Islam. Dan ketahuilah, sesungguhnya Islam itu agama yang senda guraunya itu sedikit. Boten koken guyon agama Islam itu. Bahkan Rasulullah pernah matur, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, niscaya engkau akan banyak apa, Bu? Menangis daripada apa? Karena Islam bukan agama yang banyak guyon-guyon. Tapi sayangnya acara televisi hari ini malah kebanyakan apa, Bu? Guyon. Di hadis yang lain dikatakan banyak bercanda mematikan apa? Hati. Jadi nggak ingat akhirat. Jadi nggak ingat dosa.
Agama Islam itu agama yang sedikit bercandanya, agama yang sangat sedikit guyonnya, agama yang sangat sedikit ketidakseriusannya. Bahkan Rasulullah matur, ikhris ala ma yanfa'uk, rakuslah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu, pokoknya kepingin kalau terhadap sesuatu yang manfaat itu orang Islam itu semangat. Di apa di hadis yang lain? Min husni islamil mar'i tarkihi ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islam seseorang adalah orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dua kalimat Rasulullah ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang serius. Karena dunia ini memang dunia tempat bermain-main. Dunia ini tempat bermain-main bagi orang yang tidak beriman. Wal jannulil kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman, namun dunia itu surga bagi orang-orang yang makan babi. Boleh enggak kita, Bu? Mereka boleh? Boleh. Ibu buka aurat boleh? Tidak. Mereka boleh? Ibu bergaul bebas, ganti-ganti pasangan setiap hari boleh? Mereka boleh? Itulah penjara buat kita semuanya. Semuanya diatur, termasuk bab rebana. Kami bacakan hadisnya. Qalatir Rubai bintu Muawwid ibni Afra ja'an nabiyyu fadakhala hina bunya alayya fajalasa ala firasi kamajlisika minni. Rubai binti Muawwaz bin Afra berkata, Nabi datang tatkala aku merayakan malam pertamaku. Malam pertama itu berarti kemarin masih gadis, sekarang dinikahi, berarti malam ini malam pertama, betul Bu? Malam pertama setelah menikah. Beliau duduk di atas tikarku sebagaimana engkau duduk di tempatmu. Ibu malam pertama duduk di atas tikar, kenapa duduk di atas spring bed? Gimana Bu? Spring bed yang spraynya anyar berbunga-bunga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya mengatakan ketika malam pertama istrinya duduk di atas apa Bu? Tikar. Tidak pernah ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya itu mewah. Duduk di atas tikar. Cara kula turunang dor karpet ya tayeng. Mergane kebiasaan teng pondok. Turunang dor kasur kapuk ya tayeng, turunang dor spring bed ya tayeng, turunang dinang di insya Allah saged merem. Bahkan cerita yang luar biasa Ibu, ketika kami dulu mau ikut tes beasiswa ke Al-Azhar itu, tidak punya teman di Jogja, tidak punya teman kos yang ada di daerah Jogja dan sekitarnya. Ketika mau ikut ujian itu saya tidur di Masjid Universitas Islam Negeri Yogyakarta Bu. Kalau dulu namanya IAIN, sekarang namanya UIN. Saya tidur di masjid itu Bu, karena nggak punya teman. Siapa teman kos di sini? Dan saya ingat betul malam ujian itu saya rep-repan. Jadi di masjid itu tidur itu rep-repan. Karena apa Bu? Tidak tenang, takut ada laki-laki masuk. Allahu Akbar. Dados insya Allah turu teng pundi mawon saged. Nah, kita teruskan. Kemudian muncul beberapa budak perempuan kami. Berarti waktu itu perbudakan masih berlaku. Menabuh rebana, terbangan. Nah, mereka mendendangkan syair-syair. Mendendangkan syair-syair itu bahasa mudahnya sekarang berarti apa Bu? Nembang, ya Bu, nembang, nyanyi. Untuk mengenang para pendahulu kami yang gugur di peristiwa perang Badar. Di sini sudah jelas syairnya isinya tentang apa? Peperangan Bu. Mengenang orang meninggal di perang Badar. Kira-kira kalau syairnya tentang peperangan yang dengarkan joget apa tidak? Tidak, ya sampai situ dulu. Lalu tiba-tiba seorang di antara mereka mengatakan, di antara budak-budak perempuan yang terbangan itu mengatakan, sesungguhnya di antara kita
terdapat nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Data salah satu penyanyi terbangan ini matur dalam syairnya itu, ketahuilah wahai para tamu, sesungguhnya di antara kita ada nabi yang tahu tentang hari esok. Betul atau tahu tentang hari esok? Kanjeng Nabi Muhammad perso benjang sing badai terjadi atau tidak, Bu? Tahu atau tidak, Bu? Tidak tahu, Bu. Nabi Muhammad tidak tahu besok mau terjadi apa-apa. Makanya kalau dukun kok tahu besok mau terjadi apa-apa, togel yang mau keluar nomor berapa, itu berarti ngalahaken Nabi Muhammad. Begitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kalimat ini, apa yang dikatakan Nabi? Hentikan. Hentikan kata-kata pujianmu kepadaku, lanjutkan syair-syair pujianmu untuk mengenang para ahlu Badar. Sebelum kita membaca penjelasan hadis ini, Masya Allah, tadi boleh nggak terbangan? Boleh. Syairnya tentang apa? Kira-kira kalau dengar syair peperangan joget mboten? Kemudian salah satu penyanyinya itu matur ungkapan syair yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya, belahan jiwaku. Nah, ibu kalau dikatakan belahan jiwaku senang napa mboten? Rasulullah tidak senang karena itu pujian yang tidak pas. Rasulullah minta apa tadi? Hentikan. Minta dilanjutkan syair apa? Syair tentang peperangan. Baik, peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab, Ibu. Makanya di situ masih bareng-bareng, Bu. Perempuannya juga belum menutup. Nah, kemudian, Masya Allah, kita akan memberikan pertanyaan. Apakah yang boleh dipukul atau diperbolehkan di dalam Islam untuk rebana? Ibu, rebana yang saya contohkan itu pinggirnya ada kencering-kenceringnya. Napa niku jenenge kula mboten pati yang ngertos. Namun para ulama membatasi rebana yang boleh adalah rebana yang pinggirnya tidak ada kencerengannya. Itu kan ada pinggirnya. Yang pipih bulat-bulat begitu, Bu. Yang diperbolehkan oleh para ulama jumhurnya rebana yang bunder yang tidak ada napa Bu? Kenceringannya. Lalu apa hukumnya? Boleh. Kapan dibolehkannya? Tadi peristiwanya ketika peristiwa apa, Bu? Pernikahan. Sampai seorang ustadz mengatakan kalau pernikahan jangan nyetel murotal, Bu. Nah, tapi pernikahan di dalam Islam itu sunnahnya mestinya memukul rebana. Senes orjen tunggal. Napa melih sing nyanyi agemane? Njur kalih goyang alon-alon ngeten iki. Goyange mung setitik sangat, Bu. Masa bukan itu. Menikah itu mengundang keberkahan. Lah kok dalam perjalanan pernikahan kita tidak melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nek udu dewek prige maning wong dewek diundang, kalih bukan keluarga inti. Nek benjang ibu yang sudah duduk di sini mantu, benjang nek mantu putrane dagemi ageman sing rapet, ampun nanggap napa, Bu? Ibu mboten usah tersinggung, sing nanggap niku mboten nonton teng Wanasaba, ontene teng pundi? Benua Antartika. Hukumnya boleh. Kapan bolehnya? Ketika pernikahan. Kapan lagi? Para ulama kemudian menyebutkan di dalam keterangan hadis yang panjang ini, ketika seseorang memiliki anak. Nah, anaknya lahir langsung mukul apa, Bu? Telah lahir anak kami, alhamdulillah, misalnya kalau pandai bikin syair. Lalu kapan lagi? Ketika hari raya Idul Fitri dan Idul
Adha. Tapi wonten sing kober naboki rebana, Bu. Mboten nggih, Bu. Nek badah kobere naboki napa, Bu? Nah, toples, nastar gitu. Bahkan seorang ustadz itu mengatakan, saya kalau rebana itu di kendaraan itu mencari syair-syair yang tidak ada musiknya atau yang musiknya hanya rebana yang untuk mengembirakan kita semuanya ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Itu diantaranya waktu-waktu yang dibolehkan seorang muslim menabuh satu alat musik bernama apa, Bu? Nah, sekarang siapa yang memukulnya? Tadi di dalam hadis yang memukul sinten? Ayo, siapa tadi? Kalimatnya apa? Budak perempuan. Maka para ulama di dalam keterangan hadis ini mengatakan yang boleh memukul satu anak-anak. Yang kedua, kalau yang mukul itu sudah balik, mukulnya hanya boleh di hadapan sesama wanita. Saya ulangi lagi, yang boleh mukul siapa? Anak-anak. Kalau yang mukul juga perempuan itu, namun ia sudah balik, perempuan ini tetap boleh memukul, tapi memukulnya di hadapan siapa? Di hadapan sesama wanita. Sampai sini, Mbak Eva. Deneng ka angel temen uripe ya. Lung sing penak-penak ka malah ora oleh. Ibu kan kalau dengar musik itu hati kita langsung gimana sininya? Kalau salonnya itu gede, jeduk, jeduk, jeduk. Kalau misalnya itu dangdut, apalagi kita agak familiar, badannya tuh mau gimana, Bu? Rasanya sekilnya pertamanya yang ikut, sekilnya lama-lama tangannya, nanti lama-lama karena apal syairnya ditirukan. Mosok sing kados niku mboten pareng sih, Us. Napa meleh syairnya? Yang cantik siapa yang punya katanya, Bu, misalnya. Dan Mbak Eva ngertos, ya ampun tahu krungu panggere nek nang napa niku? SPBU wonten suara musik nggure. Ajeng napa, Mbak? Mbak Eta kan ajeng tumbas pinten liter. Gara-gara kita tutupan, kan tidak seperti itu, Bu. Nah, artinya nanti kita bicarakan. Nah, ini tentang rebana, Bu. Nah, jadi kenapa sih yang nggak enak-enak kok, Masya Allah, kok yang enak-enak kok dilarang semua? Ingat pembukaannya tadi sudah kita pilih hadis, segala sesuatu yang mengantarkan kita ke surga ditutupi dengan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi syahwat. Nek udara sedang panas banget, sebenarnya paling pas agemane sing kepripun? Sing napa, Bu? Sing isis, tur tipis, tur niki keton, tur niki keton. Kita tetap harus memakai napa, Bu? Memang tidak enak untuk syahwat, Bu. Di pantai memang paling pas pakai pakaian renang, karena kenang banyu mboten abot. Nek nggo kodong kados niki teng pantai langsung pripun? Nek mlebu kolam renang langsung jembuluk sementen pol gedine sih, Bu. Gak kenapa sih hidup kok angel banget toh? Masya Allah, Ibu ingat hadis tadi, yang gak enak-enak, Bu, yang gak enak-enak itulah insya Allah yang akan mengantarkan kita ke surga. Tapi sesuatu yang melenakan, terlihat indah, itulah kata Allah, itulah neraka ditutup dengan sesuatu yang nampak enak-enak di hadapan kita. Baik, itu tentang rebana, saya tidak berpanjang lebar. Yang boleh menabuh rebana sekali lagi sinten? Anak-anak perempuan. Jika sudah balik, maka menabuhnya di hadapan siapa? Nah, sekarang tadi yang diucapkan nyanyian atau syair? Nah, nyanyian sama syair sama. Hanya bedanya syair tadi diucapkan iringan musiknya nopo? Rebana. Nah, kalau sekarang syair-syair itu ada beberapa seperti Syekh Misyari Rosid itu tidak pakai musik. Saya senang sekali salah satunya dengan syair beliau itu yang berbunyi halaka sirrun indallah, apakah engkau punya rahasia dengan
Allah. Itu indah sekali, Bu. Bainaka anta wa bainallah. Rahasia itu yang tahu hanya engkau dengan Allah. Halaka sadaqatun takhfa. Lalu apakah saudaraku engkau punya amal yang tersembunyi? La ya'lamuha illallah. Di mana sedekah itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan siapa? Bayangkan. Ini syair yang luar biasa, Bu. Ngaji kita dilihat orang. Puasa dilihat orang. Berjamaah dilihat orang. Memakai jilbab. Kadang-kadang bakti sosial, berbagi, membagi sembako dilihat siapa? Kata syair ini, halaka sirrun indallah. Apakah kamu punya rahasia di antara kamu dengan Allah? Halaka sadaqatun takhfa. Apakah kamu punya sedekah yang tersembunyi? Ketika kamu bersedekah itu enggak ada yang tahu kecuali engkau dengan. Tapi lumrahnya orang sedekah senangnya diketahui atau tidak? Diketahui, Bu. Karena dengan diketahui orang akan beramai-ramai memuji kita bahwa kita orang nopo? Dermawan. Dengan kita sedekah tersembunyi-sembunyi, orang lain tidak pernah tahu kalau kita bersedekah. Kemungkinan besar orang lain akan mengatakan, oh kaimono wong pelit ora tahu gelem aweh. Sekarang tentang syair. Ini syair yang sangat terkenal, dinyanyikan oleh penduduk Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Madinah. Nadanya bagaimana, Bu? Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Terus. Mada'alillahi dan dua baris lagi. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' anta ghawthuna jami'a ya mujammal tiba. Masya Allah. Sering dengar ini, Bu? Ini namanya syair. Sama seperti yang diucapkan perempuan-perempuan tadi ketika terjadi apa? Peristiwa pernikahan. Ngertos mboten artine niki, Bu? Mboten ngertos nggih, Bu? Masya Allah. Njur pripun selama ini yang gerbatire nembang pokoknya melu nembang oke mau. Google-nya itu kolo-kolo dibuat nyari hal-hal yang begini. Janjane tola al badru alaina ke artine kok kadang ibu ada orang baca tola al badru kok dijawab apa? Tola al badru alaina, telah terbit bulan untuk kami semuanya. Min saniyatil wada. Bulan itu datang dari lembah yang bernama Saniyatul Wada. Saniyatul Wada itu nggak ada yang berani ngelewati karena di situ tempat perampok ngambilin hartanya orang berdagang. Tapi Rasulullah datang lewat jalan itu dan aman. Wajaba syukru alaina. Sudah dikasih rembulan, datang Nabi kepada orang Madinah. Wajaba syukru alaina. Kita semuanya harus mada'alillahi dan seterusnya. Ini namanya apa, Bu? Syair. Boleh enggak Mbak Eva melantunkan ini di background dengan terbang tadi? Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak saya nyanyi ini menyambut pengantin yang datang, majelisnya semua perempuan, tetapi di belakangnya ada ketepuk-ketepuk, boleh atau tidak? Nah, boleh enggak Ustazah nyanyi ini, kemudian rebanannya seperti tadi, tetapi yang saya sambut adalah laki-laki selapangan, boleh atau tidak? Tidak. Nah, ngoten niku. Angel nggih Bu, urip nggih Bu? Angel napa gampil Bu? Angger dilakoni leng ngaji mboten kalih emosi insyaallah gampil. Tapi nek ngaos empun kalih emosi niku sudah sulit, Bu. Jadi kalau ada hukum, kita sudah tahu hukumnya.
Kok kita belum mampu melaksanakannya, jangan dibenci hukumnya. Hukumnya tetap kita terima. Lalu kita berdoa kepada Allah, semoga suatu saat nanti kita dimampukan untuk melaksanakan hukum itu. Ada ustadz ceramah tentang riba, datangi. Meskipun kita masih berkutat dengan riba, ikuti. Datang, dengarkan, supaya kita tahu ilmunya, supaya hati kita bertambah takut. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskan kami semuanya dari belenggu. Jangan hindari. Kenapa dihindari? Saya masih berkutat dengan riba. Jangan dihindari. Datang tetap. Dengarkan, dapatkan ilmunya. Lalu berdoalah kepada Allah, ya Allah, semoga dengan aku duduk di majelis ini, Engkau melihat kesungguhanku bahwa aku benar-benar ingin bebas dari dosa ini. Sama. Ketika para ulama nanti berbicara tentang hukum musik, kalau hari ini kita belum bisa meninggalkan, jangan dibenci hadisnya Rasulullah. Jangan dibenci ustadz-ustadz yang menyampaikan itu. Tapi minta sama Allah, ya Allah, hari ini hamba belum mampu meninggalkannya, ya Allah, maka ampunkanlah hamba. Mampukan hamba, ya Allah, suatu saat nanti, esok, bulan depan, tahun depannya lagi, untuk meninggalkan apa yang Engkau larang dan untuk melakukan apa yang Engkau perbolehkan. Itu tadi rebana. Ini tadi syair. Saya tidak akan membahas musik karena tidak masuk di dalam pembahasan ini. Saya akan bahas panjang lebar sesuai dengan judul kajian. Saya hanya menyampaikan satu hadis. Akan ada segolongan dari umatku nanti, berarti setelah Nabi Muhammad atau di zaman Nabi Muhammad, yang mereka menghalalkan prostitusi. Kalau tidak salah sekarang PSK diganti, ada yang lebih halus lagi, namanya apa ya? Apa gitu namanya, Bu? Kemudian menghalalkan prostitusi, kain sutra bagi pria. Nun sewu niki, Bu. Suami dipastikan di lemarinya tidak ada pakaian yang berbahan lagi. Saya melihat banyak orang tua ketika anaknya tukar cincin, saya juga tidak tahu itu dari mana itu, Bu. Sehurunge nikah itu tukar cincin, yang makein siapa? Calon mantan laki-laki dipakein kepada calon mantan, dan iku pun oleh nyekel napa dereng asline. Kedae nek ajeng cara-carane ajeng tukar cincin kados wong mrika-mrika menika sing ngagemaken sinten? Saya banyak mendapati cincinnya masnya juga bahannya dari apa? Ini jane tiru sinten kados niku. Wong lanang haram ngagem sebagaimana haram memakai pakaian dari kain. Lalu akan nanti ada umatku menghalalkan minuman keras, khamr, dan alat-alat musik. Ibu, disebutkan secara cetha alat-alat musik. Jadi kalau kita tadi nirukan Syekh Misyari Rasyid bersair, boleh enggak? Itu ada nadanya, Bu. Tapi beliau di belakangnya itu diiringi bukan dengan alat-alat musik, tapi diiringi dengan rebana, juga yang kita kenal dengan apa, Bu? Nembang sing nggih tutuk napa jenenge? Ya, bum bum ngeten niku, Bu. Ngeten niku ana, Bu. Nah, saya tidak akan membahas panjang lebar, Bu. Yang Mbak Eva mau sampaikan begini. Kalau Ibu mendapati hari ini ada guru-guru kita menyampaikan bahwa musik haram dan kita belum bisa meninggalkan, maka jangan benci gurunya. Kita mestinya berdoa kepada Allah, semoga kita bisa mengikutinya. Hari ini kalau kita masih berkutat dengan musik, Masya Allah, sangat sulit sekali menghindarkan acara-acara kebahagiaan dengan musik, ya, Bu. Biasanya pernikahan gandengannya apa? Musik. Acara-acara apa gandengannya apa? Masya Allah. Mbak Eva tidak akan membahas musik religi apa, kemudian apa dan seterusnya. Yang kita bahas hari ini jelas, boleh nggak rebana? Boleh. Siapa yang memukulnya? Kalau sudah gadis memukulnya di depan siapa? Bersyair boleh atau tidak?
Bahkan sahabat Rasulullah bernama Mu'ad itu, astagfirullah, bukan Mu'ad, siapa namanya saya lupa. Itu penyairnya Rasulullah julukannya. Jadi kalau ada orang kafir menghina Rasulullah dengan syair, dia sahabatnya Rasulullah itu bela juga dengan apa? Syair. Contoh syair itu seperti apa? Seperti yang kita senandungkan tadi. Syair berjudul Tola'al Badru Alaina. Kapan boleh melantunkan syair dan memukul rebana? Satu, ketika pernikahan. Kedua, memiliki anak, Idul Fitri, Idul Adha. Satu lagi, ketika menyambut tamu, sebagaimana Rasulullah pernah disambut seorang perempuan, gadis, ketika Rasulullah menang dari sebuah perang. Lalu gadis ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar untuk memukul rebana jika engkau kembali ke hadapan kami dalam keadaan sehat. Lalu Rasulullah berkata, kalau engkau sudah bernazar, maka lakukanlah. Rasulullah tidak mungkin membolehkan. Kalau bersyair itu haram, Rasulullah akan berkata jangan bersyair. Tapi Rasulullah mengatakan bersyairlah, lakukan nazarmu. Nah, kemudian perempuan ini melakukan nazarnya menyambut Rasulullah dengan lantunan-lantunan syair. Itulah hadis ke-24 yang berjudul memukul rebana dan bernyanyi atau bersyair ketika pesta pernikahan. Bahasa Arabnya pesta pernikahan apa, Bu? Walimatul urs. Kalau mau bepergian namanya walimah apa? Walimatus safar dan seterusnya. Nah, baru kali ini kita akan menuju satu judul yang Allahu Akbar. Satu ayat yang selalu nempel di undangan pernikahan. Di rumahnya ibu minggu ini undangan pernikahan yang datang berapa? Oh, banyak. Ibu hafal ndak ayat ini? Sebab kalau buka undangan itu yang dibaca hanya apanya, Bu? Iya. Nama, tempat, tanggal. Oh, jam semene, gelombang pertama, jam keloro, gelombang, Masya Allah. Tadi kenapa Ustazah Eva lambat? Ustazah Eva niku berkondangan, posisinya di Blembem. Dari Blembem turun sampai sini 2 jam, Bu. Macet total luar biasa, tamunya luar biasa, Allahu Akbar. Pak polisi ikut macet, Pak tentara ikut macet, mobil Fortuner ikut macet, mobil Lexus ikut macet, motor pun ikut. Kemudian saya dapat pelajaran, oh besok nang akhirat yang kono. Pan nggo motor apa baik kone Gusti Allah tetep kon ngantri, Bu. Yang di dalam mobil itu mau orang biasa mau pejabat nek pun macet ya ampun pun mboten saged napa, Bu. Melompat napa-napa. Itulah inna akramakum indallahi atqakum. Suami mawon pun, Masya Allah. Maka kembali kepada ayat ini. Kemarin saya bahas panjang lebar di Banjarnegara. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatih. Surat Ar-Rum mulai dari ayat ke-20 sampai ayat ke-26 semuanya diawali dengan kata-kata wa min ayatihi. Diawali dengan kalimat apa, Bu? Kalau Al-Baqarah nomornya bulat 1 kita disebut Al-Baqarah ayat. Kalau nomor 2 berarti ayat. Seluruh rangkaian nomor di dalam Al-Quran kita sebut apa? Ayat, betul, Bu? Al-Baqarah ayat 1, Al-Baqarah ayat 2, Ali Imran ayat. Ini ada kata-kata ayat di depan surat. Wa min ayatihi. Dan dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ayat itu kenapa disebut ayat Al-Baqarah ayat 1, Al-Baqarah ayat 2. Setiap ayat itu adalah tanda kebesaran. Dan ayat-ayat itu mestinya membuat kita lebih dekat dengan. Jadi orang kondangan, orang dapat kartu undangan,
Orang hadir pernikahan, pulang kondangan atau datang kondangan, mestinya dirinya lebih dekat dengan an khalaqalakum min anfusikum, diciptakan untukmu pasanganmu dari jenismu sendiri. Allahumma sholli. Maha suci Allah yang dengannya petir, hujan, guntur menyebut kesucian dan kebesaran Allah. Dari jenismu sendiri. Ini sudah diumumkan oleh Allah dari zaman baginda Muhammad SAW. Kalau hari ini ada orang mengatakan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, berarti mengingkari ayat mana, Bu? Mengingkari ayat ini. Sekarang tolong digarisbawahi kata-kata azwaja. Artinya apa, Bu? Pasangan. Berapa kali kami sampaikan, yang namanya pasangan itu sikil kanan, pasangannya sikil kiwa. Tangan kanan, pasangannya tangan. Ibu duduk berdampingan. Tapi ibu pasangan atau bukan? Kenapa ibu bukan pasangan? Karena sesama jenis. Kalaupun ibu duduk di pelaminan, apakah ibu disebut pasangan? Disebut pasangan itu kalau yang di samping pelaminan kita perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Malam pasangannya, pahit pasangannya. Dari jawaban ibu tadi dapat kita simpulkan pasangan itu sama atau tidak? Tidak. Berarti ibu harus sama dengan suami atau tidak? Suami harus manut ibu atau tidak? Ibu harus manut suami atau tidak? Gimana? Harus manut atau tidak? Sekarang, kemarin saya praktekkan. Bagaimana caranya kaki kanan dan kaki kiri ini supaya berjalannya selaras? Maju bareng nopo gentosan? Kalau mau ke masjid siapa dulu yang berangkat? Kanan. Kalau mau ke kamar mandi siapa dulu yang berangkat? Kalau mau keluar kamar mandi siapa dulu yang keluar? Kalau mau keluar masjid siapa dulu yang keluar? Itulah kehidupan kita dengan suami. Oke, hari ini mamah ikut papa. Suatu saat nanti papa akan ikut mama. Kalau darurat tiba-tiba ada ular yang melompat bareng. Karena ada keadaan namanya pasangan itu tarik ulur begini, Pak. Ngalah. Gentenan. Mboten siji suarane dhuwur, siji suarane pada dhuwure. Siji ngudungan, siji milu luweh ngudung. Siji meneng-menengna, siji tunggal nyong ya teyeng nek paling ukur kon meneng nyong ya teyeng. Nek paling kur kon ngudung nyong ya. Bukan begitu pasangan, Bu. Jadi pasangan itu enggak sama. Kenapa kita dipasangkan Allah? Kekurangan suami menjadi ibadah kita, kekurangan kita menjadi ibadah siapa? Suami. Jangan berharap sama. Bapak kok ora tahu seide karo saya. Itu namanya pasangan. Karena memang berbeda. Tetapi ibu bisa bersabar kemudian ya wis. Bagaimanapun bapak adalah suami saya manut. Itu baru pasangan. Tapi kalau ibu berbeda pendapat dengan suami, maunya ibu suami harus podo dengan saya. Ora kena anak sing ora pada. Masya Allah. Ibu kalau musyawarah dengan suami 100% sama atau tidak? Tidak. Misalnya yang sudah pengalaman mantu, bapaknya karepe ngene, ibuke karepe mengkene. Mau perjalanan, ujare dewek mandek ndengen, ujare bojone jualan terus mandeke mengko maem dengen ngeleh sing siji engko wae lah gampang sing penting tekan. Coba kalau satu nggak saling ngalah gimana, Bu? Masya Allah. Makanya saya sampaikan Ibu nanti di slide berikutnya, di balik langgengnya satu hubungan suami istri ada dua orang yang gantian meminta maaf dan memaafkan. Betul nggak, Bu?
Di balik langgengnya ibu bisa jalan bareng dengan suami, karena ibu dengan suami itu kadang saling memaafkan, kadang ada yang meminta maaf. Pukul gantian ngoten niku. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihat ini. Sekarang kita bicara suami. Agungnya hak suami. Andai boleh aku perintahkan seorang sujud kepada yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saya balikkan ke sini. Ada seorang sahabat Nabi bernama siapa? Mu'ad bin Jabal. Ketika diutus Rasulullah, di negara yang ia utus mereka melihat orang Nasrani menyembah rajanya. Sujud, Bu. Kalau mau menghadap raja harus apa, Bu? Nah, di Jawa masih ada. Kalau mau menghadap ratu jalannya gimana, Bu? Ngeten toh, Bu? Nah, ngeten toh? Nanti kalau rajanya masih di sana, ngerunduknya mulai dari mana, Bu? Itu ada. Maka Mu'ad bin Jabal melihat pemandangan seperti itu. Ketika kembali kepada Rasulullah, Mu'ad bin Jabal ingin menyembah Rasulullah dalam rangka menghormati, kula ajeng sujud hormat kalian Kanjeng. Apa kata Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan hadis ini, andai boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, maka yang akan aku perintahkan adalah seorang perempuan untuk sujud kepada siapa? Coba Bu, bayangkan Bu. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah istri memenuhi hak Rabbnya sampai ia memenuhi hak suaminya. Kita belum dianggap menunaikan kewajiban kepada Allah kalau kita tidak tunai menunaikan kewajiban kita kepada siapa? Lihat Ibu. Dan andai seorang suami mengajaknya berhubungan suami istri, sedang ia berada di atas kendaraan. Kendaraan waktu Rasulullah apa, Bu? Sudah di atas kendaraan. Maka perempuan itu tidak boleh menolaknya. Ibu mesti bayangannya macam-macam. Mosok sih Islam kok perempuannya di atas kuda tetap saja harus? Bukan itu maksudnya, Bu. Maksud dari hadis ini, seandainya ibu sudah cantik duandan, Bu, sudah siap nyetater reng wis nang dhuwur motor, Bu. Kemudian suami memanggil ibu, "Mamah, pulang dulu sebentar." Ibu harus apa? Itu yang dimaksud seorang istri yang sudah berada di atas nopo? Kendaraan. Jangan tiru-tiru remaja sekarang gaya nopo, Bu? Gaya rangsel, karo kurang deket gaya nopo? Gaya celurit, paling bonceng ke pertamane nyikep ngeten, kurang cepak ora puas weruh wajah ora pacare njur gaya nopo? Masih mereng ngeten iki, Bu. Masyaallah. Diklakson kang mburi es ora kerasa dunia milik yang lain ngontrak. Masyaallah. Engko pating telesep turut teh-tehan kana kae. Masyaallah. Ampun tersinggung teh-tehan teng benua Antartika. Maksudnya itu. Di hadis yang lain Rasulullah matur, andai seorang perempuan berada di atas tungku, maka kalau suaminya memerlukan dia harus datang kepada suaminya. Bukan maksudnya perempuan di atas pawon, bukan. Maksudnya ibu sedang tanggung manggang roti, ibu sedang tanggung bumboni unjar, kalau suaminya manggil unjare digletakaken memenuhi panggilan siapa? Karena ingat hadis ini, Bu. Nek ajeng jengkel kali suami kelingan iki, Bu. Ibu tidak dianggap menunaikan haknya Allah kalau ibu tidak menunaikan hak. Terus di atas unta maksudnya sudah siap-siap mau, itu baru siap-siap atau sudah di tengah jalan. Sampai mana, Mah? Sampai Wonosobo. Balik dulu deh, Mah. Kenapa? Pokoknya balik. Ibu harus napa? Temenan balik? Yakin balik? Ibu tesih tanggung lagi goreng gedang, temenan digeletakna gedange?
Kondengin pah tanggung engko geseng. Ngeten nggih, Bu? Sing ngomong nggih sami mawon, Bu. Sekarang lihat hak suami lagi. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya hadir, tidak safar, ada, kecuali dengan izinnya. Maka sinten mawon sing sregep puasa Senin Kemis utawi puasa Daud boten pareng nglakoni poso menika kejaba izin kali sinten? Boleh ndak saya puasa sunnah? Kenapa disebut puasa kok bukan ibadah yang lain? Siapa bisa jawab? Kenapa, Bu? Kok bukan sholat? Kok bukan dzikir? Kok bukan baca Quran? Kok bukan duha harus yang izin? Kenapa, Bu? Karena puasa waktunya lama, dari jam subuh sampai, sedangkan kalau dzikir sebentar, baca Quran sebentar, sholat duha. Kenapa puasa yang dispesialkan Rasulullah harus minta izin? Karena puasa itu panjang waktunya. Kecuali dengan izinnya jika puasa tersebut selain puasa suatu hari. Kalau ini bukan di benua Antartika, ini di Wonosobo. Seorang ibu bertanya kepada Ustazah Eva, puasa saya hukumnya gimana? Lah kenapa? Tadi pagi setelah sahur suami saya minta. Lah terus dilayani? Iya. Puasa saya hukumnya bagaimana? Hukumnya gimana, Bu? Batal. Hukumannya apa? Puasa berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Tapi kan mungkin beliau belum tahu. Ya Allah, ya wis ora apa-apa wong nyatane urung ngerti. Setane gak muni masa kayang kono mbek ora. Gimana puasa saya, Us? Tadi suami saya minta habis sahur. Mbak layani? Enggak, puasanya batal. Karena puasa Ramadan bukan termasuk puasa yang harus izin. Karena itu barang apa? Puasa sunnah hukumnya sunnah. Berbakti kepada suami hukumnya? Yang wajib sama yang sunnah didahulukan yang mana? Haji hukumnya? Umrah hukumnya? Yang sunnah sama yang wajib dahulukan yang mana? Kalau ibu punya uang mung-mungan, untuk umrah dulu atau untuk daftar haji dulu? Daftar haji dulu. Hajinya lama, sudah tahu antrinya lama kok nggak ikut antri? Kalau tahu antrinya lama ya ikut. Nanti di tengah-tengah perjalanan kita antri, kita angkat tangan. Ya Allah, saya minta rezeki untuk pergi. Kembali kepada ini. Dan tidak boleh seorang wanita membiarkan orang lain masuk kecuali dengan seizin suaminya. Lagi, haknya suami. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan seorang wanita yang telah menikah, ketaatannya kepada suaminya lebih utama daripada ketaatannya kepada kedua orang tua. Bayangkan ini. Masya Allah. Itulah kenapa bagian orang tua itu surga. Dilahirkan, dibesarkan, dikuliahkan, sudah pinter nyetrika, sudah keton ayu, dijoli seperangkat alat sholat, digawalunga. Betul, Bu? Yang punya anak laki-laki, dilahirkan, diganteng-ganteng, disepiti, dikuliahkan, begitu bisa menghasilkan uang, bisa bekerja, dia jatuh cinta kepada wanita lain selain ibunya. Lalu dia lebih mencintai perempuan itu daripada ibunya sendiri. Kalaulah hidup tidak diatur oleh Islam, tidak akan ada seorang ibu yang rela melepaskan anaknya diijoli seperangkat alat sholat. Kalaulah hidup ini bukan aturannya Allah, tidak akan ada seorang ibu yang rela melepaskan anak ganteng-ganteng satu-satunya untuk jatuh cinta kepada wanita lain. Tapi dengan ikhlas seorang ibu yang melahirkannya, Bu,
Saya sampai bayang ke ya Allah, muka-muka panjang umur. Besok nek mbocokaken anake pantak khotbah dewek. Ora gak ngundang ustad kon ngisi tausiah nikah, gak tak tausiah dewek, Bu. Deke wis gawa anake nyong ngeten, Bu. Wah, misalnya gitu, Bu. Siapa yang anaknya laki-laki? Nah, so. Ini, Bu. Nasihati sendiri anaknya. Ibu. Kalau enggak karena Islam enggak mungkin ada orang tua rela, Bu. Kenapa ganjarannya surga? Sudah kayak gitu setelah menikah perempuan harus berbakti kepada siapa? Allahu Akbar. Lebih utama kepada suaminya ketimbang kepada kedua orang tuanya. Itu harus mancep di sini, Bu. Harus mancep di sini. Kalau kangen sama ibu, suami bilang enggak, pergi atau tidak? Pengen nginep di tempat simbah, suami bilang enggak, nginep atau tidak? Abot apa enggak kayak gitu? Pol abote. Apa ngere Islam kayak kono kapan berbakti karo wong tua mbek ora? Nah, nanti kita baru bicara jatahnya Ustadz Ridho. Tidak mungkin laki-laki yang solih melarang istrinya untuk berkata kepada orang. Tapi kan Mbak Eva ngapain bicara itu wong jamaahnya semuanya apa? Nah, tugasnya Ustadz nggarapi bapak-bapak, Ustadzah Eva nggarapi coba. Bapak-bapak itu harus bersyukur. Kalau ibu ngaji di sini napa tak belani, Bu? Dibelani kalian Mbak Eva? Mboten dikapakaken. Seneni mawon, kon aja ngudung, kon aja cerewet, kon suarane aja galak-galak, kon manut. Cobi ibu matur kali bapak. Mulane nyong doleh nang ngaji sih, Pak. Nyong ngaji ke sing dibelani udu bapak. Bapak ke dibelani terus karo Ustazah Eva. Sing disalah-salahnya makanya ibu seneng sama Ustadz Ridho itu kan. Karena yang dibela siapa? Ibu-ibu. Kalau sama Ustazah Eva ibu-ibu tak gitu. Itu baru kalau konteksnya saya bicara kepada laki-laki. Kalau bicara perempuan saya bicara pada diri sendiri. Ayo manut sama suami lebih utama daripada kepada orang tua. Ini tidak boleh dipotong videonya. Nanti kalau dipotong berarti ngajak orang lain durhaka kepada lagi. Siapakah wanita yang paling baik? Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Menyenangkan niku merengut napa senyum? Menyenangkan niku ngendikane seru napa secukupnya? Menyenangkan niku ngendikane onten komane napa sedidik-sedidik titik? Nek ibu mpun titik mawon neken? Jihadnya perempuan, catat Bu, jihadnya perempuan itu ada di wajahnya ketika di rumah. Maka kemarin kalau ada beauty class silahkan dipraktekkan di rumah ketika Mbak Ina tanya siapa yang pakai pelembab itu ditaruh di sini, lalu di gini-gini Bu. Langsung saya di belakang ngacung Bu. Lah saya mboten koper nek disuknakene kemudian selak bubar ngajine Bu, saya tuang di sini, kusuk terus gini. Wes gitu. Udah pakai pelembab gitu. Itu enggak benar, jangan dicontoh. Di rumah ibu jihadnya dengan apa? Saya merasa belum bisa berjihad dengan wajah saya, Bu. Kalau di rumah senengnya ngagem daster. Rambutnya ya Allah, riwuk-riwuk. Kuciran sok nemu pensilnya nggo set. Nemu pasta gigi, sikat gigi sing diponter nang rambutnya pasta gigi. Nemu kuciran, kadang nemu kuciran tali karet nih kok senemune. Jangan contoh, itu enggak baik. Karena menurut hadis ini perempuan yang baik adalah perempuan yang wajahnya menyenangkan ketika jadi cantik-cantiklah di rumah. Kalau tudui ada Mbak mana di sini? Ada 2 pemilik salon itu yang Ustazah ditunggu ya, Ustazah ditunggu ya. Tapi Ustazah Eva tidak pernah datang Bu. Insya Allah Bu. Mungkin beliau gergetan lihat muka saya. Dirawat mukanya nggih Bu, biar cantik kayak Mbak Hanifah Razan nggih Bu. Pancen pun cantik ampun iri ya Bu. Kemarin di pendopo gimana? Saya cantik, saya muslimah, saya memakai jilbab, kita semuanya cantik. Yuk kita berjihad dengan wajah kita di rumah. Mentaati suami jika diperintah. Iya, baik, boleh. Titik. Gak usah banyak koma.
ora nana tapi, ora nana sakdonge. Ora nana sakdonge. Mbok, tapi donge mbok. Lah iya mbok. Nyong si ora apa-apa, tapi nyong pol manute, tapi donge mono. Nah, titik. Iya baik boleh napa Bu? Tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya. Hati-hati. Ibu belanja apapun gak diminta pertanggungjawaban, tapi suami kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ibu mboten melas napa kalih garwane Bu? Kita kalau boros menggunakan uang tidak pada tempatnya untuk hal-hal yang mubazir, apalagi beli sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, suami kita besok akan berdiri di hadapan Allah ditanya per itemnya. Karena dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Bukti sayang kita kepada suami bukan membawakan beliau hadiah ketika ulang tahun pernikahan atau ketika ulang tahun kelahirannya. Bukti sayang kita kepada suami jadi istri yang taat. Kita ngelendengi, kita enggak apa-apa, dosanya ditransfer kepada suami kita. Ibu enggak sholat, ibu enggak apa-apa, dosanya ditransfer kepada siapa? Apa ibu enggak sayang sama suami? Ibu berbuat maksiat menampakkan aurat, suami yang ditanya di hadapan Allah. Anak-anaknya tidak berjilbab, suami yang ditanya di hadapan Allah. Kecuali suami itu tidak mengingatkan istrinya, deke kanggo kodong kono, ranggo kodong kono, itu dayus. Dia nggak akan mencium bau surga. Tapi ketika suami sudah mengingatkan kita tutup aurat yang manut Bu, ampun medal nek boten penting kok ibu tesih ngeyel, berarti ibu siap menjengkangkan suami kita semuanya masuk ke dalam mana? Sehingga membuat suami kita benci. Lihat betapa banyak hadis yang meminta kita taat kepada suami. Apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, kelihatannya enteng. Sholat 5 waktu bagi ibu-ibu itu tepat pada waktunya, gampil apa mboten Bu? Sulit. Yang punya balita ada najis, anaknya nangis, sholat minta digendong. Yang menyusui sedang sholat, anaknya minta disusui. Gak mudah bagi perempuan itu. Makanya Allah kasih syarat. Kalau ada perempuan dimudahkan Allah melaksanakan sholat tepat pada waktunya, bersyukur. Mengerjakan puasa di bulan Ramadan, ada nifas, ada menyusui, ada hamil, ada sakit. Itu halangan yang menempel pada kita perempuan. Menjaga kemaluannya. Ingat, Maryam bukan hanya menutup auratnya, tapi membentengi auratnya. Sing ditutup auratnya banyak, tapi kemaluannya tidak dibentengi. Maka pakai jilbab tapi masih zina. Tapi pakai jilbab tapi masih selingkuh. Karena dia hanya menutupi auratnya tetapi tidak membentengi kesuciannya. Yang Allah mau kita tutupi aurat kita, kita juga bentengi kehormatan kita. Tapi yang terjadi orang rapat menutup aurat, datangnya ke majelis taklim tapi masih keluar untuk terjerumus zina karena dia hanya menutup aurat, tidak membentengi kemaluannya. Lalu menaati suaminya. Angel nopo gampang? Muasawah. Coba sekarang misalnya ibu jadi seorang ibu, taat itu sulit Bu. Saya kalau mau taat kudu kelingan leng mulang ngaji. Saya banget anaknya papat, kan? Di rumah nggak ada yang ngerewangi. Lakoni ya papat dewek. Awake pun kaya napa sayae. Tambah niki anten insyaallah semoga laki-laki doakan saya Bu. Masya Allah. Malam-malam tuh kalau cintanya saya capek tuh Bun, apa Bu? Ibu nolak atau nerima? Suayah, ibu yang hamil, ibu nggak ada yang ngerewangi, ngomong, misalnya malam-malam minta suami pijit, ibu nolak atau ibu terima? Ayo, logikanya kita manusia biasa diapakan? Tolak. Semaur nopo? Sayah-sayahan Pak, nyong pahaya saya, egen sayah nyong karo jenengan. Bagaimana mungkin kita melawan banyak hadis yang sudah kita baca tadi Bu?
Secapek apapun kalau ibu masih mampu lakukan. Lalu bayangkan hadis ini, surga, 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 surga. Di balik kakinya surga, di balik punggungnya surga, di balik tangannya surga. Dan pikirkan di sini Bu, Masya Allah, beruntungnya ibu kok suaminya minta pijitin ibu. Lah kalau minta pijitin orang lain, yang deleng-eleng itu. Jadi kita ringan, kelingan hadis ini, surga, 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 surga. Labuak Bu. Tapi kita ingat surga. Lagi. Ya. Wa nisa'ukum min ahlil jannah. Kemarin kita bahas di An-Nisa. Siapa sih perempuan yang akan masuk surga itu? Al-wadudu wal-waludu wal-aud. Siapa itu aud? Orang-orang yang kembali kepada suaminya. Maksudnya apa ya Rasulullah? Ketika suaminya marah, dia pun datang menemui suaminya dan meletakkan tangannya di atas suaminya seraya berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai engkau memaafkan aku. Ustazah Eva baleni meleh, sing ngudung sinten? Bojone. Oke, sekarang kita tanya salah benar. Sing salah sinten? Suami. Sing ngudung sinten? Sing kan nyuwun ngapunten sinten? Masya Allah. Napa ibu kuat kados niku Bu? Baleni meleh nggih Bu? Sing ngudung sinten? Sing ngomehi sinten? Sing gawe salah sinten? Sing ken nyuwun ngapunten sinten? Endeng napa abot? Tapi ini Rasulullah yang meminta kita. Dan Rasulullah adalah satu-satunya Rasul yang sudah melihat surga dan melihat neraka dan paling banyak menghuni neraka siapa? Maka Rasulullah paling tahu jalannya masuk surga. Tak kasih tahu kata Rasulullah, kalau kamu pengen masuk surga, kamu nggak punya ibadah yang lain. Tahajudmu nggak tahu nomor berapa, amalmu nggak tahu nomor berapa, duhamu nggak tahu nomor berapa. Suatu saat lakukan ini. Kalau suamimu marah, yang minta maaf kamu, itu jalan masuk surga. Angel nopo gampang? Tidak ada perempuan yang mampu melakukan kecuali ditolong oleh Allah. Niki pol angel ini Bu. Nek ukur bojone eman, ngenehi duit, rajin sembayang, napa mleh? Rupane ganteng, ngendikane alus, Bu, damelke kopi, Ibu matur napa? Nggih, siki bojone galak, ngenehi duit setitik, sing wadon kon luru dewek, iki cok domehi, iki cok disalah-salahna, kongkon Bu, mbok sing manut, Ibu pripun? Ibu pripun Bu? Ibu tidak boleh lisannya keluar begini. Mbak kae mono penak wong bojone koyong kono. Wajarlah Mbak kae bisa taat. Mbak kae orang rasakna. Kayak nyong rasane duwe bojo kayak Ibu nggak boleh. Karena setiap rumah tangga di dunia ini pasti ada ujiannya. Pasti. Sekelas putranya Rasulullah SAW, Fatimah saja diuji. Ali diuji, Rasulullah sendiri diuji, apalagi rumah tangga kita. Maka kita ulangi lagi, di balik langgengnya hubungan rumah tangga ada dua hamba Allah yang bergantian meminta maaf dan Ibu mesti senang banget kata-kata kayak gini ya Bu. Nah, nanti dijadikan apa Bu? Nah. Sekarang Ustazah Eva mau balik lagi. Ibu mau kondur juga hujan ya Bu. Kita nunggu asar. Itu namanya tadi azwaja, pasangan. Kalau ibu bisa ngalah, kalau ibu bisa manut, baru dikasih Allah hadiah. Hadiahnya apa? Litaskunu ilaiha. Kita datang salaman pengantin, semoga sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah mawaddah rahmah niku mboten ajeng rawuh nek azwaja kita dengan suami tidak beres. Azwajanya itu apa tadi? Yaitu tadi manut, ngalah. Kalau sudah bisa menerapkan rumus azwaja dengan pasangan saling tarik urut, baru tak kasih tenang. Ada seorang yang tenang luar biasa meskipun suaminya melanggar aturan-aturan Allah.
Semoga Allah memuliakan perempuan-perempuan yang seperti ini, yang diuji suaminya bermaksiat kepada Allah, tetapi dia tenang, sujud, mengangkat tangan, menangis kedua air matanya, mengadukan suaminya hanya kepada orang yang mampu memberikan solusi, dan mengadukan suaminya kepada Allah. Celakalah perempuan yang diberikan suami yang manut, sholatnya tegak, gak pernah makan barang haram, dia juga penyayang, tapi ia tidak berbakti, tidak manut kepada suami. Celaka perempuan ini. Anda dunia ini boleh ditukar, perempuan yang diuji dengan suaminya itu mau tukeran, tapi nggak bisa. Hanya bidadari surga yang matur ketika melihat seorang perempuan menyakiti hati suaminya, bidadari surga berkata, jangan begitu, kamu hanya hidup dengannya sebentar, sebentar lagi ia akan menjadi milik kami, bidadari di surga. Maka keberkahan bagi perempuan-perempuan yang diuji dengan suaminya, tapi hari ini masih tegak berbakti kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya. Suaminya mau bikin teh tetap dibikinkan, suaminya minta dilayani tetap dilayani, padahal dia setiap hari disakiti. Semoga Allah memberkahi perempuan ini. Hatinya diberikan ketenangan oleh siapa, Bu? Allah. Kalau sudah tenang, kalau sudah azwajanya main, nanti muncul mawaddah, nanti muncul rahmah. Jadi tidak enteng-enteng sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi ini didoakan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, mustahil. Karena sakinah, mawaddah, rahmah itu hanya akan datang kepada suami yang taat kepada Allah, dan istri yang taat kepada Allah juga taat kepada siapa? Suaminya. Maka Bu, itulah mengapa kalau kita menyaksikan pernikahan kita harus lebih dekat kepada siapa? Ayatnya dahsyat luar biasa. Selama ini di lisan kita mengatakan sakinah, mawaddah, dan rahmah, tapi tidak pernah ada di dalam hati kita apa sebenarnya kandungan ayat ini. Saya tutup, kalau kita belum bisa main di azwaja, pasangan berbeda selera dengan suami kita, tapi kita bisa tali ulur, maka tidak akan datang Mbak Sakinah, Mbak Mawaddah, Mbak Rahmah ke dalam siapa? Ke dalam rumah kita. Ibu boleh rumahnya lebar tapi hatinya gelisah, tunggangannya mewah tapi gelisah, duitnya dikitnya, nolnya banyak tapi tidak tenang, mukanya cantik kalah yang lain, glowingnya pakaiannya, tetapi ibu tidak ada mawaddah dan rahmat di rumah. Di luar ketawa sebentar, sampai rumah nangis maning, metu sedela healing mari mlebu maning. Kenapa? Karena kita itu nyari sakinah mawaddah di rumah itu bukan di sana, tapi di mana, Bu? Di rumah. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga dengan duduk di majelis ini kita semakin taat sama suami, Ibu, yang manut sama suami, Bu. Kalau ibunya Ustadz Irfan itu, ibu mertuanya bilang gini, kalau ada perempuan yang tidak bersyukur dengan suaminya, ya Allah, nyong sing pengen nyelir kewe tanggo bojone wis ora iso, gitu. Jenengan sing egen padha duwe bojo, deman dihormati. Carane tembangan dangdut kalau sudah tiada baru, nah gitu. Ya Allah, yang ditinggal suami, semoga Allah memberikan kekuatan untuk membesarkan anak-anak itu pahala luar biasa. Yang suaminya diuji dengan maksiat, Mbak Eva doakan ibu jadi perempuan yang dicintai oleh Allah, diberikan ketenangan, pertolongan. Kelak suaminya diberikan petunjuk Allah untuk kembali ke jalan yang lurus. Yang suaminya baik-baik saja, ibu enggak diuji dengan apapun, jadilah perempuan yang bersyukur. Yang hari ini punya masalah dengan mertua, dengan pasangan, dengan anak, dengan menantu, minta sama Allah, semoga keluar dari tempat ini kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita, menjadikan kita perempuan-perempuan yang taat kepada pasangan kita, karena suami kita adalah jalan surga kita. Bagi yang belum berjodoh, bagi ibu yang sedang menantikan jodoh untuk putrinya, semoga Allah mendatangkan perempuan atau laki-laki yang suci ke rumah kita, Ibu. Masya Allah, amin. Kita akhiri, jazakumullah untuk infaknya hari ini. Sabtu depan juga kita peruntukkan untuk hal yang sama. RAB-nya sekitar 20 juta. Ngecat kok larang, tidak akan ngecat kok, Bu. Ini Bu, kalau hujan besar kemarin tembus kan? Nah, kita akan tambal yang atas-atas, yang rusak-rusak itu akan kita tambal. Kemudian setelah ditambal dan seterusnya, baru masjid ini akan kita cat dengan warna yang sebaik mungkin. Tukang, kemudian alat, kemudian cat, no drop, no pen, apalagi Bu?
Wah. Dan seterusnya yang itu pokoknya yang iklan-iklan itu kurang lebih kita membutuhkan dana 10 juta. Takmir masjid sudah ada dana 10 juta, kurang 10 juta. Semoga yang paling banyak dari jamaah Mafaza insyaallah Ibu. Baik, jazakumullah semoga menjadi amal jariah. Saya akhiri astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.